Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indi Rahmawati. Saya akan menjelaskan tentang implementasi manajemen SIK pada rumah sakit. Rumah sakit adalah bagian integral organisasi sosial dan medis yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar serta lingkungannya. Sebagai institusi publik, rumah sakit memberikan pelayanan yang ekstra efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, setidaknya pihak rumah sakit harus meningkatkan pelayanannya, baik dari segi medis maupun non-medis. Sistem pelaporan rekam medis yang akurat dan efisien merupakan bagian terpenting dari mutu pelayanan rumah sakit. Tipe laporan yang harus dikeluarkan. Pelaporan yang dilakukan oleh rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah maupun swasta, harus sesuai dengan format dan standar dataset minimal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Laporan yang dibuat oleh rumah sakit adalah: yang pertama, laporan pelayanan rawat inap; yang kedua, laporan pengunjung rumah sakit; yang ketiga, laporan kunjungan rawat jalan; yang keempat ada laporan kegiatan bidanan dan perinatologi; yang kelima ada laporan kegiatan pembedahan; yang keenam ada laporan kesehatan jiwa; yang ketujuh ada laporan pelayanan rawat darurat; yang kedelapan ada laporan kunjungan rumah; yang kesembilan ada laporan radiologi; yang kesepuluh ada laporan kegiatan pelayanan khusus; yang kesebelas ada laporan laboratorium; yang ke-12 ada laporan kegiatan farmasi rumah sakit, yaitu ada laporan pengadaan obat, laporan penulisan dan pelayanan resep. Nah, yang ke-13 ada laporan pelayanan rehab medik. Yang ke-14 ada laporan kegiatan keluarga berencana atau KB. Yang ke-15 ada laporan kegiatan penyuluhan kesehatan. Yang ke-16 ada laporan kegiatan kesehatan gigi dan mulut. Yang ke-17 ada laporan pemantauan dokter dan tenaga lainnya. Yang ke-18 ada laporan transfusi darah. Ke-19 ada laporan latihan yang berakhir dalam triwulan. Yang ke-20 ada laporan pembedahan mata. Yang selanjutnya, yang ke-21 ada laporan penanganan penyalahgunaan narkoba. Yang ke-22 ada laporan kegiatan bayi tabung. Yang ke-23 ada laporan cara pembayaran terpilah gender. Yang ke-24 ada laporan kegiatan rujukan. Yang ke-25 ada laporan rawat inap. Yang ke-26 ada laporan rawat jalan. Yang ke-27 ada laporan data dasar rumah sakit. Itu ada laporan data dasar rumah sakit, ada laporan fasilitas tempat tidur rawat inap, ada laporan fasilitas unit rawat jalan atau poliklinik. Yang ke-28 ada laporan data ketenagaan rumah sakit. Yang ke-29 ada laporan peralatan medis rumah sakit. Yang ke-30 ada laporan pengelolaan limbah. Selanjutnya ada laboratorium kesehatan pemerintah atau swasta. Definisi laboratorium kesehatan adalah tempat memeriksa, menganalisa, menguraikan, mengidentifikasi material-material atau baik yang berasal dari manusia atau lingkungan secara kualitatif maupun kuantitatif. Laboratorium kesehatan merupakan sarana penunjang upaya pelayanan kesehatan, khususnya bagi kepentingan preventif dan kuratif, bahkan promotif dan rehabilitatif. Tipe laporan yang harus dikeluarkan ada laporan pemeriksaan laboratorium, laporan kunjungan pasien, laporan profil laboratorium kesehatan, ada laporan tenaga kesehatan, ada laporan sarana dan alat. Selanjutnya ada gudang farmasi kesehatan. Definisi gudang farmasi adalah tempat penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemeliharaan barang persediaan berupa obat, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lainnya seperti DDT, pompa, pipa, perbekalan KB, sepeda motor atau sepeda roda 2, susu bubuk, dan lain-lain, yang tujuannya akan digunakan untuk melaksanakan program kesehatan di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Tipe laporan yang harus dikeluarkan ada laporan barang farmasi masuk, laporan barang farmasi keluar, laporan barang farmasi rusak atau kadaluarsa, laporan jumlah stok barang farmasi, laporan fast moving atau slow moving barang farmasi, dan laporan tenaga farmasi. Selanjutnya ada apotek pemerintah atau swasta.
Definisi apotik adalah sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. PP nomor 51 tahun 2009 pasal 1 ayat 13. Yang dimaksud praktek kefarmasian tersebut meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu, sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Tipe laporan yang harus dikeluarkan ada laporan pelayanan obat pasien, laporan profil apotik, laporan tenaga apotik, laporan sarana dan alat, laporan mutasi obat, masuk, keluar, rusak, dan penghapusan. Yang terakhir ada laporan obat rusak atau kadaluarsa. Selanjutnya ada laboratorium radiologi pemerintah atau swasta. Definisi laboratorium radiologi adalah tempat memeriksa, menganalisa, menguraikan, mengidentifikasi tubuh pasien menggunakan pancaran atau radiasi gelombang, baik gelombang elektromagnetik maupun gelombang mekanik. Pada awalnya, frekuensi yang dipakai berbentuk sinar X atau X-ray. Namun, kemajuan teknologi modern memakai pemindaian atau gelombang sangat tinggi atau ultrasonik seperti ultrasonografi atau USG dan juga MRI atau magnetic resonansi imaging. Nah, ada tipe laporan yang harus dikeluarkan. Ada laporan pelayanan pemeriksaan radiologi, laporan profil laboratorium radiologi, laporan tenaga radiologi, dan laporan sarana dan alat radiologi. Selanjutnya ada klinik atau praktik dokter. Definisi klinik atau praktik dokter adalah seorang dokter yang punya izin praktek dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar beserta lingkungannya. Laporan yang harus dikeluarkan adalah laporan kasus penyakit dan laporan kunjungan atau pelayanan pasien. Selanjutnya ada definisi praktik bidan adalah seorang bidan yang mempunyai izin praktek dan memberikan pelayanan dukungan, asuhan dan nasihat selama masa hamil, masa persalinan, masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi yang baru lahir. Selanjutnya, tipe laporan yang harus dikeluarkan ada laporan pelayanan pasien, laporan bulanan KIA atau KB, laporan gizi, laporan imunisasi, laporan resep obat pasien, dan laporan profil bidan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.